Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nazala Hafijah dengan NIM 8605982339. Nah, di video kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan yaitu tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu makna pilar dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga utama yang menjadi fondasi bagi berlangsungnya sistem pendidikan. Pilar pendidikan juga berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan berfokus pada penyampaian dan pengetahuan saja, tanpa memperhatikan bentuk karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang berkepribadian yang baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di dalam Indonesia, salah satu tokoh yang memberikan dasar penting dalam pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena gagasan dan pemikirannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan Indonesia sampai saat ini. Yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip dasar yang menjadi dasar dalam proses mendidik, yaitu yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Nah, artinya di depan memberikan teladan. Prinsip ini menekankan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga melalui sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Nah, contohnya itu guru menunjukkan sikap disiplin, jujur, tanggung jawab, dan sopan dalam menggunakan teknologi digital maupun sosial. Nah, yang kedua yaitu ing madia mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Prinsip ini menjelaskan bahwa guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan mengembangkan semangat belajar mereka. Guru tidak hanya menjadi pemberi materi, tetapi juga menjadi teman belajar yang mampu menciptakan suasana pembelajaran aktif dan menyenangkan. Nah, yang ketiga yaitu tuturi handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Nah, prinsip ini menunjukkan bahwa guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk menemukan potensi diri sendiri serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Nah, masuklah kita ke judul yang ketiga yaitu relevansi di era digital. Nah, di era digital ini prinsip-prinsip tersebut tetap penting diterapkan karena guru harus memberikan contoh penggunaan media sosial dan internet secara bijak. Nah, guru perlu membuat pembelajaran daring agar lebih kreatif dan interaktif. Siswa harus dibimbing agar mampu berpikir kritis dalam menggunakan informasi dari internet. Namun, ada beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, dan kurangnya interaksi sosial dalam kesenjangan akses teknologi. Nah, yang keempat yaitu refleksi dan kesimpulan. Nah, menurut saya, pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional itu. Nah, pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan saja, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan tanggung jawab peserta didik. Dengan menerapkan keteladanan, motivasi, dan pendampingan, pendidik Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter di era digital. Nah, demikian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.